Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya memulai video presentasi saya pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rika Kusumawardani dengan NIM 24095111187 dari kelas B Angkatan 2024. Pada video presentasi saya pada hari ini, saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Ilmu Penyakit Bakteri dan Jamur. Adapun materi yang saya ambil dari mata kuliah Ilmu Penyakit Bakteri dan Jamur adalah materi Campylobacteriosis. Dengan judul Epidemiologi dan Strategi Pengendalian Campylobacteriosis pada Peternakan Sapi Potong, pendekatan terpadu untuk meningkatkan produktivitas. Akan saya lanjutkan dengan pembahasannya. Baik, yang sudah terlihat pada PPT yang ada di belakang saya, yang pertama itu adalah epidemiologi. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih Campylobacteriosis itu dan kenapa bisa terkena pada peternakan sapi potong. Jadi, Campylobacteriosis merupakan penyakit reproduksi yang disebabkan oleh Campylobacter fetus. Penularan terjadi melalui kawin alami, penggunaan semen terkontaminasi, atau kontak dengan lingkungan tercemar. Pejantan seringkali menjadi carrier tanpa gejala yang menularkan ke betina. Dampak utamanya adalah infertilitas, abortus, penurunan angka kebuntingan, dan kerugian ekonomi akibat berkurangnya produktivitas reproduksi. Dilanjutkan dengan dampak-dampak yang terjadi atas virus yang terjangkit oleh sapi betina ini. Jadi untuk dampak-dampaknya yang pertama itu adalah gangguan reproduksi dapat menyebabkan infertilitas, embrio mati dini, abortus, dan jarak beranak lebih lama, lalu betina juga sulit bunting meski sudah dikawinkan berulang kali. Lalu yang kedua, itu ada penurunan produktivitas. Berkurangnya angka kelahiran pedet, menurunkan populasi dan hasil produksi daging, lalu siklus reproduksi terganggu yang dapat memperlambat regenerasi ternak. Ketiga, itu ada kerugian ekonomi. Biaya meningkat karena perawatan, pemeriksaan pejantan dan juga penggantian ternak. Lalu pendapatan peternak menurun akibat rendahnya efisiensi reproduksi. Lalu yang keempat, ada dampak terhadap kesehatan kawanan. Penyakit mudah menyebar antar ternak melalui kawin alami atau lingkungan tercemar dan juga dapat menurunkan kualitas genetik bila tidak dilakukan seleksi dan pengendalian carrier. Baik, karena tadi sudah saya jelaskan untuk dampak-dampaknya, pasti kita juga memiliki strategi atau solusi untuk pengendalian dampak-dampak tersebut. Jadi, selanjutnya adalah strategi pengendalian terpadu. Yang pertama itu adalah biosecurity, yaitu menjaga kebersihan kandang, alat reproduksi, dan mengontrol lalu lintas ternak. Yang kedua ada manajemen reproduksi, yaitu gunakan inseminasi buatan atau IB dari semen bebas patogen. Lalu yang ketiga ada deteksi dan eliminasi carrier, yaitu lakukan pemeriksaan rutin pada pejantannya. Keempat ada vaksinasi, yaitu pada betina untuk mencegah abortus dan meningkatkan imunitas kawanan. Dan yang terakhir ada edukasi kepada peternak, yaitu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya pencegahan penyakit. Tadi sudah saya jelaskan strategi pengendalian terpadu, otomatis setelah itu ada pertanyaan, apa sih tujuan dibuatnya strategi pengendalian terpadu itu, dan di sini akan saya jelaskan. Jadi, tujuan strategi pengendalian terpadu sendiri itu adalah pendekatan terpadu dalam pengendalian Campylobacteriosis bertujuan untuk menurunkan tingkat infeksi dan penyebaran penyakit dalam populasi sapi potong melalui penerapan biosecurity, manajemen reproduksi yang baik, serta deteksi dini terhadap hewan carrier. Selain itu, strategi ini juga ditujukan untuk meningkatkan keberhasilan reproduksi, efisiensi perkawinan, dan angka kelahiran pedet, sehingga mampu memperbaiki performa reproduktivitas kawanan. Lalu, dengan penerapan yang konsisten, pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi kerugian ekonomi, dan juga mendukung keberlanjutan usaha peternak sapi potong secara jangka panjang.
Lalu selanjutnya ada kesimpulan, yaitu akhir dari penjelasan presentasi saya pada hari ini. Jadi, Campylobacteriosis merupakan salah satu penyakit reproduksi penting pada sapi potong yang berdampak besar terhadap tingkat kebuntingan, angka kelahiran, dan juga produktivitas peternakan. Penyakit ini seringkali sulit dikendalikan karena adanya pejantan carrier tanpa gejala dan penularan melalui kawin alami maupun semen yang terkontaminasi. Melalui pendekatan terpadu yang mencakup biosecurity, manajemen reproduksi yang baik, pemeriksaan rutin, vaksinasi, dan juga edukasi kepada peternak, penyebaran penyakit dapat ditekan secara efektif dan juga dapat mengurangi penyebaran penyakit tersebut. Penerapan strategi ini tidak hanya melindungi kesehatan hewan reproduksi ternak, tetapi juga meningkatkan efisiensi produksi, menurunkan kerugian ekonomi, serta mendukung keberlanjutan usaha sapi potong. Dengan demikian, pengendalian Campylobacteriosis bukan hanya upaya kesehatan hewan, tetapi juga merupakan investasi penting untuk menjaga stabilitas dan daya saing sektor peternakan jangka panjang. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai Campylobacteriosis. Kurang lebihnya atau ada salah katanya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.